Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita hadir di makam Syah Kuala ya. Alhamdulillah yang berbahagia kita selain ada juru kunci makam juga hadir Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Bapak Imam Gunarto. Kemudian ada Pak Deputi Konservasi ya Pak. Ya Alhamdulillah. Kemudian ada Bapak Karo Umum ya. Dan teman-teman Haji Muhammad keluarga ini juga keluarga di makam ini ya. Hari ini sengaja Pak Kepala Arsip Nasional datang berziarah ke sini dalam rangka berdoa kemudian silaturahim dengan teman-teman di sini. Nah Pak, gimana sih sejarahnya Pak makam kita ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Marilah semakin memanjatkan puji dan syukur ya Allah SWT yang mana oleh Allah beri kita rahmat dan nikmat antara nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, bahkan nikmat penyomu. Mudah-mudahan dengan intinya lah Bapak-bapak sudah sampai ke makam kita kena Syah Kuala. Ini yang kita beri ini adalah di pusara makam Syah. Satu-satunya ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah Aceh yang kita adalah Syah Kuala. Itu Syah Kuala nama daerah beliau. Jadi nama beliau Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Masri. Bahkan beliau sudah terkenal. Dan juga mengapa beliau lebih harum dari jauh kita lah. Ini semua bahkan dunia tahu di Aceh ada Syah Kuala karena banyak karya-karya beliau dan kita juga banyak murid-murid beliau di daerah itu. Maka beliau lebih terkenal dari jauh. Jadi yang kita nama aslinya Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Fansuri As-Singkili. Dipanggil Syah Kuala karena beliau menetap di Kampung Kuala. Maka mengilah temu Syah Kuala. Beliau berasal dari Arab, Yaman. Dari Yaman. Karena pada masa itu datang dua orang ulama besar dari Arab, antara lain Ali Fansuri dan Hamdah Fansuri. Hamdah Fansuri. Masing-masing memiliki tempat di Singkil. Hamdah Fansuri memiliki tempat di Kampung Baru Singkil. Syekh Ali Fansuri Kampung Suroli Pak Kajang Simpang Kanan Singkil. Maka beliau di situ lahir. Maka dipanggil As-Singkili daerah kelahirannya. Singkil. Jadi beliau lahir 1001 Hijriah. Kalau Mesinya 1591 Mesi. Wafat hari Senin 12 Syawal 1106 Hijriah. Atau 1696 Mesi. Dalam usia 105 tahun. Latar belakang menikah beliau semenjak kecil beliau menuntut ilmu agamanya pada sebuah daya besar yang di bawah pimpinan ayahnya Syekh Ali. Meningkat beliau remaja menuntutkan ilmu agama pada sebuah daya yang dipimpin oleh pamannya Hamdah Fansuri. Setelah dewasa baru beliau ke Mekah. Jadi di ulama di sana baru pulang di Aceh. Di sana lebih kurang 19 tahun beliau guru di sana di Mekah. Akhirnya sudah jadi syekh, sudah gelar syekh di sana, pulang ke Aceh. Jadi waktu beliau pulang ke Aceh, beliau menggunakan transportasi tidak ada lain kecuali laut. Dengan laut, dengan kapal layar beliau belajar Arab sampailah ke Singkil. Setelah sampai ke Singkil, menziarahi makam orang tuanya, itu menantap negeri, terus mengembara sepanjang pantai Aceh ini. Akhirnya beliau mendarat di Kampung Kuala ini. Inilah Kampung Kuala ini. Sejak beliau menetap sampai beliau wafat tidak pernah berpindah. Di sini beliau. Akhirnya beliau diangkatlah sebagai Qadhi Malikul Adil. Itu kemasan Zaman Ratu. Jadi sebelum beliau Qadhinya Nuruddin Araniri. Orang India pernah kita dengar. Setelah Iskandar Muda wafat, Nuruddin Araniri kembali ke negerinya ke Ranir. Orang India. Pulang beliau di Mekah dan angkatlah beliau. Itu sudah Zaman Ratu. Karena Aceh pernah dipimpin oleh Ratu. Karena Iskandar Muda ada anak laki-laki. Ada seorang anak laki-laki karena melanggar syariat Islam dihukum sampai meninggal. Dihukum oleh Sultan ya? Ya, beliau sendiri. Itulah kita lihat tegaknya hukum orang itu anak kerajaan sendiri tapi berlaku hukum juga. Maka kerajaan dilanjut oleh anak yang perempuan sampai 400 minat. Yang Suri Rasul Indonesia, Ratu Nakudansyah, Ratu Dakudan dan Ratu Kamalasya. Beliau lah yang dikatinya. Karena tidak boleh, banyak tantang Ahlussunnah tidak boleh orang wanita di kerajaan. Tidak boleh memimpin ya. Tidak boleh orang yang memimpin.
dengan kebijakan beliau, boleh orang yang perempuan raja, kendali pentahan dipegang oleh ulama. Jadi ulama yang bekerja. Sampai 59 tahun Aceh ini di bawah kendali ulama. Inilah satunya ulamanya. Maka beliau yang menegakkan hukum Aceh. Inilah Syekh Padang. Ini makam yang lain murid-muridnya? Anak-anak muridnya. Makam siapa aja itu? Ini anak muridnya namanya Syekh Abdul Wahid. Ini anak angkat beliau sekali anak murid beliau. Karena beliau tidak ada anak. Semasa kecil anak. Jadi ini anak angkatnya. Ya. Terus ini Maharaja Lela. Ini orang dari luar. Ini murid beliau. Dibilang ini dulu panglima perang. Tapi ada yang anak-anak juga ya? Itu anak itu tidak ada nama, Pak. Nggak ada namanya ya? Nggak ada namanya. Ya. Ini murid beliau ya. Ini dari juru kuncinya. Syekh Abdul Raffar, ini Syekh Abdul Salam, ini Syekh Abdul Wahid juga sebagai guru kuncinya. Di depan lagi itu Maharaja Lela. Oh, pakai Ibrahim. Nah, ini yang Maharaja Lela. Yang lain dari juru kunci itu juru kuncinya. Kenapa nggak ditulisin nama di situ? Inilah Pak, kelemahan orang-orang dulu. Sejak dulu tidak ada namanya. Jadi kami ini. Jadi harus dihafal ya? Ada di buku di tempat ada. Tapi ini banyak orang usul macam apa? Harusnya dia pakai namanya. Nggak usah ditempel, tapi kayak pelang gitu, papan gitu. Ya. Ini makam siapa? Makam siapa. Insya Allah nanti kita usahakan Pak. Bagus Pak. Ya, jadi ini makam ini sudah hampir 500 tahun Pak. 500 tahun. Ketika tsunami kemarin gimana ceritanya? Waktu tsunami ini hancur semua. Gedung-gedungnya habis semua. Ini rata dengan tanah. Satu desa ini rata dengan tanah. Tidak ada semua. Juga ini berantakan, tumbang pada Indonesia ini buat tsunami, tapi tidak jauh. Jadi kita perbaiki kembali, bahan lemahnya tidak hilang. Ini satu batu nisan tidak pernah hilang. Jadi kita perbaiki kembali. Ini juga kecuali makam beliau. Makam beliau utuh? Utuh Pak. Kena tsunami sedikit ada batu ini ada gangguan, tapi tidak parah. Kalau udah yang lain bisa. Begitu air laut turun, inilah yang ada sisa satu makam beliau. Ini gedung-gedungnya habis. Ya, jadi ini gedung baru kan, bikin baru gedung ya? Baru, ya. Ini 2007 dulu. Itu kayak bangunan baru ya makam? Bukan Pak, karena rusak udah tsunami. Ditambah ini juga bukan baru. Karena ini semennya baru. Semen baru. Iya. Yang lama tuh ini kan? Iya. Yang makam beliau ini nggak pernah tuh? Iya. Ini lama tua, ini kebetulan ini semasa beliau. Cuma makam itu sudah tidak ada lagi beliau. Pada itu ada musim-musimnya batu ini. Karena siap serungi berubah kan. Jadi semua orang yang lain itu tidak ada lagi model batu ini. Karena batu ini dia datangkan dari luar. Bukan dari Aceh. Bukan di Aceh. Ya, tidak ada. Ukuran ini katanya. Ada lagi yang bisa disampaikan? Apa yang perlu lagi kalau perlu? Kunjungan apa bagaimana ke sini? Alhamdulillah. Kalau pengunjung sehabis tsunami 2 kali lipat dari sebelumnya. Karena orang sudah tahu. Kadang-kadang sebelumnya orang tidak tahu. Tapi sudah tahu di Aceh ada makam Syekh Kuala. Bahkan pada mula-mula tsunami itu seluruh suku bangsa sampai kemari. Walaupun non-muslim ada juga datang. Bukan berjarah. Tapi melihat menyaksikan. Karena di pinggir laut ada suatu makam ulama tidak rusak katanya. Karena di pinggir laut. Ini kan pinggir laut. Sebelum tsunami saya ke sini, tapi ini bangunan baru ya? Ya, bangunan baru. Yang dulu ini aja, gedung tidak terlalu besar. Ini diperbesar. Kalau pengunjung bertambah ramai Pak. Yang paling ramai orang Sumatera Barat. Orang Padang itu ada 5 bus, 6 bus kalau datang baru berbulan yang sudah ini 18 bus. 800. Kenapa mereka sangat antusias ini Pak? Gini, karena ada murid beliau di sana. Karena di sana ulama Syekh Burhanuddin di Padang adalah murid Syekh Kuala. Banyak muridnya. Ya. Pak, terima kasih banyak ya atas informasi yang diberikan. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu ya. Amin. Ya, Pak. Ya, demikian teman-teman sekalian, kita perbincangan kita sore ini dengan ahli waris dari makam Syekh Kuala, dan tentu kita akan bertemu lagi dalam kesempatan yang lain dengan pokok pembicaraan lain. Yang lebih unik di sini adalah di Aceh ini
makam ulama besar ini dilestarikan di 2 perguruan tinggi negeri besar. Pertama Shah Kuala itu di Universitas Shah Kuala, kemudian satu lagi di Universitas Islam Arainiri ya. Dua-duanya ulama besar dan ada di Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.